Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan aku bertanya padamu. Pernahkah kamu berada di titik di mana hidup terasa begitu berat, hingga bernapas saja rasanya melelahkan? Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tetap saja mengecewakan? Dan pernahkah terlintas di benakmu, kalau aku menyerah sekarang, apakah ada yang benar-benar peduli? Jika iya, maka kisah ini bukan kebetulan hadir di hadapanmu malam ini. Selamat datang di Edukanesia Channel, tempat berbagi kisah, pelajaran hidup, dan cerita yang menyentuh hati. Jangan lupa ikuti, subscribe, like, dan share agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah penuh makna lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Radit. Aku bukan anak yang istimewa, bukan pula yang paling pintar di kelas. Aku hanya anak biasa yang tumbuh dalam keluarga sederhana, di sebuah rumah kecil yang cat temboknya mulai mengelupas, atapnya kadang bocor saat hujan turun terlalu deras. Ayahku seorang buruh harian, ibuku hanya ibu rumah tangga biasa. Tapi, kalau ada satu hal yang paling kuingat tentang ibuku, itu bukan wajahnya, bukan pula suaranya, melainkan doanya. Sejak kecil, aku sering terbangun di sepertiga malam terakhir. Bukan karena mimpi buruk, bukan pula karena suara hujan, tapi karena suara isak tangis pelan yang selalu sama. Suara ibu. Aku pernah berpura-pura tidur, mengintip dari balik selimut, melihat ibu duduk di sajadahnya. Tangannya terangkat, air matanya jatuh satu persatu. Ya Allah, jagalah anakku, jangan biarkan dia tersesat. Kuatkan imannya. Jika hidup terasa berat untuknya, tolong Engkau yang ringankan. Waktu itu aku belum mengerti. Aku hanya berpikir, kenapa ibu selalu menangis saat berdoa? Hari demi hari berlalu, aku tumbuh menjadi remaja, dan seperti kebanyakan remaja lainnya, hidup mulai terasa tidak ramah. Sekolah bukan lagi tempat yang menyenangkan. Aku sering merasa tertinggal. Nilai-nilaiku biasa saja, kadang bahkan di bawah rata-rata. Teman-temanku mulai berbicara tentang mimpi besar, tentang universitas ternama, tentang masa depan cerah. Sedangkan aku bahkan tak yakin besok bisa tersenyum. Aku ini sebenarnya bisa apa? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Suatu hari, sepulang sekolah, aku duduk lama di teras rumah. Ibu mendekat, membawakan segelas teh hangat. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya lembut. Aku diam, menunduk. "Capek, Bu," jawabku akhirnya. Ibu tersenyum kecil, mengusap kepalaku. "Capek itu tanda kamu berjuang." Aku ingin tertawa pahit saat itu, karena perjuanganku rasanya tidak membawa kemana-mana. Tekanan semakin berat ketika aku lulus sekolah. Aku gagal masuk kampus impian. Gagal dan gagal lagi. Teman-temanku satu persatu melangkah maju, sedangkan aku diam di tempat. Malam-malamku dipenuhi rasa malu, takut bertemu orang, takut ditanya, "Sekarang kamu ngapain?" Aku mulai menjauh, dari keluarga, dari doa, bahkan dari diriku sendiri. Suatu malam, aku berada di titik paling gelap dalam hidupku. Aku duduk sendirian di kamar, lampu dimatikan. Pikiran-pikiran buruk berdesakan. Untuk apa lanjut? Siapa yang butuh aku? Apa gunanya aku hidup kalau hanya jadi beban? Tanganku gemetar, dadaku sesak. Aku benar-benar hampir menyerah. Dan saat itulah, aku mendengar suara itu lagi. Isak tangis pelan dari ruang tengah. Ibu sedang berdoa. Aku mendekat perlahan. Kakiku terasa berat. Ya Allah, anakku kelihatan kuat di depanku. Tapi Engkau tahu betul isi hatinya. Tangisku pecah. Aku tak sanggup lengkain. Aku bersujud di belakang ibu. "Bu," suaraku gemetar. Ibu terkejut, berbalik, lalu memeluk aku erat. Tak ada kata-kata, hanya tangis dan pelukan. Pelukan yang terasa seperti rumah. Malam itu, ibu tidak menggurui, tidak menasihati panjang lebar. Ia hanya berkata satu kalimat. "Kalau kamu lelah, istirahatlah, tapi jangan berhenti berharap pada Allah." Kalimat sederhana, tapi entah kenapa, rasanya menembus dadaku. Sejak malam itu,
Aku mulai perlahan bangkit. Bukan karena tiba-tiba hidup menjadi mudah. Bukan karena masalah hilang. Tapi karena aku sadar, aku tidak sendirian. Ada doa ibu yang tidak pernah putus. Ada Allah yang tidak pernah tidur. Aku mulai mencoba lagi. Gagal lagi. Bangkit lagi. Dan perlahan, jalan itu terbuka. Tidak instan, tidak cepat, tapi cukup untuk membuatku berkata, Alhamdulillah, aku tidak menyerah waktu itu. Hari ini, aku berdiri sebagai seseorang yang dulu hampir menyerah, tapi diselamatkan oleh satu hal yang sering kita remehkan, doa ibu. Dan sekarang, izinkan aku bertanya padamu, kalau hari ini kamu sedang lelah, sedang ingin berhenti, sedang merasa tidak berharga, pernahkah kamu bertanya, siapa yang diam-diam menangis di sepertiga malam untukmu? Kadang yang menopang hidup kita bukan kekuatan kita sendiri, tapi doa orang tua yang tidak pernah kita dengar, namun selalu sampai ke langit. Jangan remehkan air mata ibu, karena di sanalah pertolongan Allah sering turun. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa ikuti, subscribe, like, dan share Edukanesia Channel agar lebih banyak hati yang dikuatkan. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.